Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sedikit mengupas mengenai analisis real khususnya pada materi pengantar sebenarnya. Jadi kita berbicara dulu nanti yang ruang lingkupnya dalam sistem bilangan real seperti itu ya. Nah, pada dasarnya dalam mata kuliah analisis real ini nanti kita akan melakukan semacam kayak penyelidikan seperti itu. Jadi kita melakukan analisis, kita melakukan penyelidikan yang secara lebih detail, lebih mendalam terkait dengan masalah matematika yang memang melibatkan bilangan real seperti itu ya. Nah, sebagai contohnya misalkan yang sering kita kenal gitu ya, ada 1 kali 0 itu sama dengan 0, atau bahkan mungkin teman-teman tahu begitu ya, bahwasanya setiap bilangan berapapun itu kalau dikalikan 0 ya nanti hasilnya akan 0. Nah, ini kira-kira kenapa kok bisa diperoleh 0? Mungkin ada yang berasumsi bahwa ya memang itu udah aturan dari dulu seperti itu, berapapun kalau dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Nah, nanti yang perlu kita pahami gitu ya, bahwasanya hal tersebut itu suatu proposisi atau suatu dalil atau suatu teorema begitu ya, suatu teorema yang memang kita bisa buktikan bahwasanya bilangan berapapun kalau dikalikan 0 itu hasilnya 0. Jadi itu sesuatu yang bisa kita buktikan. Kemudian berapa bilangan terkecil dari, nah ini dalam interval 0,1 di mana 0 terbuka 1 tertutup. Kira-kira nanti bilangan terkecilnya berapa? Nah, ini untuk poin yang kedua nanti mungkin bisa kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini hanya beberapa contoh kecil aja terkait dengan masalah dalam matematika yang memang melibatkan bilangan real seperti itu ya. Oke. Di sini dalam pembahasan sistem bilangan real kita dikenalkan dengan sifat aljabar bilangan real, atau ada yang berpendapat juga ada sifat aksiomatik gitu ya. Sifat aksiomatik dari bilangan real, di mana di sini ada 8 aksioma, yaitu yang 9 ya. Ada 9 aksioma yang inilah yang nanti akan kita gunakan gitu ya. Kita gunakan untuk melakukan analisis yang secara detail, analisis yang lebih mendalam terkait masalah-masalah yang melibatkan bilangan real. Nah, aksioma itu 9 aksioma tadi apa saja? Nah, ini yang pertama ada A plus B sama dengan B plus A untuk setiap AB bilangan real gitu ya. Nah, ini dinamai dengan A1 gitu ya. Ini komutatif ya, kalau kita lihat ada sifat komutatif terhadap penjumlahan begitu. Kemudian yang kedua, A plus B plus C sama dengan A plus B plus C untuk setiap A, B, C bilangan real. Nah, ini kalau diperhatikan yang depan ini kurungnya pada A dan B, kemudian yang belakang kurungnya pada B dan C. Nah, ini lebih pada sifat asosiatif ya kalau kita lihat teman-teman. Nah, ini dinamai dengan A2. Jadi kenapa A itu sebenarnya lebih pada menyingkat istilah addition gitu ya. Ini karena A1 sampai dengan A4 itu melibatkan operasinya dia penjumlahan gitu ya. Kita lanjut ke A3. Di sini berbicara mengenai elemen identitas ya. Elemen identitas dari penjumlahan. Jadi ada 0 bilangan real sehingga ini A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A untuk setiap A bilangan real. Jadi kalau kita amati di sini berapapun kalau dijumlahkan dengan 0 ya hasilnya bilangan itu sendiri begitu ya. Kemudian A4 untuk setiap A bilangan real maka kita selalu bisa menemukan negatif A gini ya, dimana negatif A ini satu kesatuan bilangan. Jadi di sini kita belum mengenal istilahnya pengurangan kayak gitu, kita belum tahu. Jadi kita ini anggap sebagai suatu bilangan real aja yang memang bentuknya seperti ini gitu ya. Sehingga A plus negatif A sama dengan negatif A ditambah A, di mana hasilnya adalah 0. Jadi ini adalah elemen inverse untuk penjumlahan gitu ya. Yang mana inverse-nya itu kalau dijumlahkan dengan
A tadi gitu ya, nanti akan menghasilkan elemen identitas. Nah, kemudian yang kelima ini ada M1, mirip dengan yang A1 tadi. Kalau A1 tadi komutatif terhadap penjumlahan, nah ini M1 ini komutatif terhadap multiplication atau perkalian ya. Jadi A kali B sama dengan B kali A. Kemudian yang kedua, di sini M2 itu asosiatif terhadap perkalian ya. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Ini kurungnya di depan, kemudian yang ruas kanan kurungnya di belakang. Ada sifat asosiatif terhadap perkalian. Kemudian M3, di sini ada elemen identitas untuk perkalian, di mana identitasnya itu adalah 1. Kenapa? Sembarang bilangan real kalau dikalikan dengan 1, nanti hasilnya ya bilangan real itu sendiri, akan kembali ke dirinya sendiri. Jadi elemen identitasnya itu adalah 1. Kemudian ada M4, ini adalah elemen kebalikan dari operasi perkalian ya. Bentuknya ini seper A, tapi di sini ada syaratnya, bahwasanya A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ini pendefinisiannya hanya untuk A yang tidak sama dengan 0. Sehingga inverse dari A itu bentuknya adalah seper A seperti ini, di mana A kalau dikalikan seper A akan kembali pada elemen identitas tadi, yaitu 1. Sama halnya dengan inverse dari penjumlahan tadi. Di sini untuk inverse perkalian bentuk seper A ini kita juga belum memaknai bahwa seper A itu 1 dibagi A, itu belum ya. Asumsinya di sini seper A itu ya masih satu satu bilangan gitu. Model dari satu bilangan, belum ada istilahnya operasi pembagian di sini. Kemudian yang terakhir ini ada D, ini ada distributif ya. Jadi ada kombinasi antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan. Jadi di sini A kali B ditambah C itu kan sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ini juga sama, dibalik aja. Yang depan tadi perkalian dulu, yang belakang ini penjumlahan. Oke. Jadi ada 9 aksioma ini teman-teman yang harus kita perhatikan. Ada A1, A2, A3 sampai A4, M1 sama dengan M4, juga ada sifat D atau distributif ya di sini, kombinasi antara penjumlahan dan perkalian tadi. Oke, jadi ini diperhatikan betul karena nanti ya 9 ini nanti yang akan kita gunakan ya, yang akan kita gunakan untuk penyelidikan kita lebih lanjut. Oke. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat di teorema 1.1 ya. Jadi jika Z itu bilangan real dan A itu bilangan real lainnya yang bersifat Z plus A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Nah, mungkin kalau dari teman-teman, wah kalau seperti itu ya langsung aja Bu, A yang di ruas kiri pindah aja ke ruas kanan, atau bisa juga kedua ruas ditambahkan dengan negatif A gitu ya, sehingga nanti akan diperoleh Z itu sama dengan 0. Oke, diingat di sini kita tujuannya tadi adalah penyelidikan ya, di mana bahan kita gitu yang bisa kita gunakan ya 9 aksioma tadi. Jadi kita buktikan ini dengan memanfaatkan 9 aksioma tadi. Oke, sekarang coba kita lihat buktinya. Nah, di sini kita manfaatkan ada A3 ya teman-teman. A3 itu adalah Z sama dengan Z ditambah 0 tadi ya, ada elemen identitas untuk penjumlahan. Nah, kemudian ada A4, menurut A4 itu terdapat negatif A sehingga A ditambah negatif A itu akan sama dengan 0. Ya, di sini ada elemen kebalikan dari atau inverse dari penjumlahan ya teman-teman. Sehingga saya punya Z itu sama dengan Z plus 0. Itu dari ini tadi, A3 ini tadi ya. Oke, kemudian nah di sini 0 itu saya ganti, ini tadi kan saya punya A ditambah negatif A sama dengan 0. Berarti 0 yang di sini saya ganti dengan ini, A plus negatif A. Nah, kemudian di sini kita manfaatkan sifat asosiatif terhadap penjumlahan atau A2. Jadi kurung yang di belakang ini kita pindah ke depan. Jadinya ada Z plus A. Nah, selanjutnya Z plus A itu hasilnya A. Diketahui Z plus A sama dengan A. Iya, ini disebutkan di teorema tadi. Di sini ya, Z plus A dia sama dengan A. Kemudian ini negatif A-nya tetap. Nah, kemudian kita tahu A ditambah negatif A. Ini tadi apa? A ditambah negatif A. Hasilnya adalah 0. Ya, berarti di sini kita sudah mendapatkan Z itu dia nilainya sama dengan 0. Jadi sudah terbukti
Ini tadi untuk teorema 1.1. Oke, jadi kurang lebih kalau kita mau menyelidiki kebenaran dari teorema itu dengan memanfaatkan 9 aksioma tadi, alur pembuktiannya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang coba kita lihat untuk kasus yang lain. Nah, di sini misalkan saya punya U ya, di sini ada U bilangan real, kemudian B-nya itu bilangan real yang tak nol, kemudian bersifat U kali B itu sama dengan B, maka U-nya sama dengan 1. Ya. Nah, kita coba buktikan ini. Oke. Nah, di sini kita manfaatkan sifat M3 ya, ada elemen identitas perkalian tadi. Sehingga berlaku U sama dengan U kali 1 gitu ya. Kemudian kita manfaatkan sifat M4 yaitu karena B-nya tadi tidak sama dengan 0, berarti ada 1/B bilangan real, sehingga apa? B kali 1/B itu sama dengan 1. Nah, berarti dari sini diperoleh U sama dengan U kali 1 yang ini tadi, kemudian satunya saya ganti dengan B kali 1/B ini, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian di sini kita manfaatkan sifat asosiatif perkalian ya, M2, sehingga kurungnya pindah ke depan, U kali B, kemudian di sini kali 1/B, selanjutnya U kali B sama dengan B, dari mana? Diketahui dari teorema ini tadi, U kali B sama dengan B, berarti di sini B kali 1/B. Selanjutnya, di sini hasilnya 1, ini tadi, karena saya punya B kali 1/B sama dengan 1, ini ya, berarti hasilnya adalah U sama dengan 1. Teorema 1.2 ini masih agak mirip ya dengan teorema 1.1 tadi, cuman kalau 1.1 tadi lebih ke penjumlahan, kalau yang 1.2 itu lebih ke perkalian. Oke, kita lanjutkan untuk masalah yang lain. Nah, ini yang sempat kita singgung di awal tadi. Bila A itu bilangan real gitu ya, maka A kali 0 dia akan sama dengan 0. Nah, ini perlu kita perhatikan teman-teman, bahwasanya ini bisa kita buktikan ya. Oke, sekarang kita lihat buktinya kira-kira seperti apa. Nah, ini kita mulai dengan menggunakan M3 ya. Jadi ada elemen identitas untuk perkalian. Jadi saya punya A1, A kali 1 itu sama dengan A. Kemudian coba kita jabarkan ya. Di sini saya punya A kali 0 ditambah A gitu ya. Ini bisa saya tulis dengan A kali 0 ditambah A kali 1 ya. Karena ini tadi saya punya A kali 1 itu sama dengan A. Kemudian di sini kita terapkan sifat distributif ya. Sama-sama punya A, A-nya saya pindah ke depan. Di sini ada 0 plus 1. Kemudian 0 plus 1 itu kita manfaatkan dari sifat elemen identitas untuk penjumlahan, jadinya 0 plus 1 ya, hasilnya 1 ya. Berarti di sini saya punya A kali 1, kemudian, nah di sini A kali 1 hasilnya adalah A, ini tadi, M3 ya. Berarti dari sini kita peroleh apa? A kali 0 ditambah A itu sama dengan A. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memanfaatkan teorema yang sudah kita buktikan sebelumnya ya. Jadi dalam analisis itu berarti nanti ketika teorema-teorema itu sudah kita buktikan sebelumnya gitu ya, kita bisa menggunakan itu, memanfaatkan teorema-teorema tadi untuk pembuktian pada teorema-teorema selanjutnya. Oke, nah ini coba kalau kita lihat ya, bentuk terakhirnya itu kan A kali 0 ditambah A itu sama dengan 0. Kemudian kita manfaatkan teorema 1.1 ya, dengan mengambil Z-nya itu didefinisikan, ini titik 2 sama dengan itu didefinisikan dengan A kali 0, maka apa? Kita bisa menyimpulkan A kali 0 sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi sewaktu kita di teorema 1.1 tadi ya, coba saya tulis di sini, di teorema 1.1 tadi ketika saya punya Z-nya itu tadi ketika saya punya Z ditambah A itu sama dengan A begitu ya, sama dengan A berarti Z-nya itu sama dengan 0. Oh ya, mohon maaf ini teman-teman bisa dilihat ini bukan 0 ya, tapi A sebenarnya di sini ya. Jadi A kali 0 ditambah A itu sama dengan A gitu ya.
Ya, karena yang di sini tadi kita punya kan ini ya, A kali 0 ditambah A, itu dia sama dengan 0. Nah, akhirnya dari sini kita peroleh bentuk akhirnya itu adalah A kali 0, dia sama dengan 0. Nah, terbukti bahwasanya memang setiap sembarang bilangan real gitu ya, kalau dikalikan dengan 0 ya nanti hasilnya dia akan sama dengan 0. Oke, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini teorema 1.4 ya. Jadi bila A itu bilangan real, maka berlaku ini. Min 1 kali A dia akan sama dengan min A. Kemudian min dari min A dia akan bernilai A. Kemudian min 1 kali min 1 dia akan bernilai 1. Nah, ini coba kita buktikan untuk kasus yang pertama ya. Nah, dengan menerapkan sifat elemen satuan ya dari M3, kemudian sifat distributif, kemudian ada elemen negatif, kemudian ada elemen 0, maka kita bisa memperoleh bentuk yang seperti ini. Nah, ini udah mulai kita gabungkan langsung ya, tidak dibuat bertahap kayak tadi karena kita anggap teman-teman sudah memahami ya bahwasanya setiap langkah itu memang harus ada dasar aksioma yang menjadi alasan kenapa diperoleh langkah-langkah yang demikian seperti itu. Oke, di sini kita mulai coba min 1 kali A ditambah A gitu ya. Itu akan sama dengan min 1 kali A ditambah 1 kali A ya. A itu sendiri bisa dinyatakan dalam bentuk 1 kali A. Itu dari sifat M3 gitu ya. Kemudian di sini min 1 kali A ditambah 1 kali A. Sama-sama punya A. A-nya dikumpulkan berarti yang depan berkumpul min 1 ditambah 1 kali A. Ini kita menggunakan sifat distributif ya. Kemudian min 1 ditambah 1 dia akan menghasilkan 0. Ya kan? Ini sifat dari elemen identitas atau A4 gitu ya. Kemudian berarti di sini 0 kali A. Kemudian di sini 0 kali A dia akan sama dengan 0. Ini kita manfaatkan teorema yang sebelumnya tadi, teorema 1.3 ya. Oke. Nah, dari sini kan kita peroleh min 1 kali A ditambah A itu hasilnya adalah 0 ya teman-teman. Berarti saya punya apa? Min 1 kali A ditambah A dia sama dengan 0. Maka gimana berarti kalau seperti ini? Saya punya min 1 kali A itu sama dengan apa? Min 1 kali A ditambah dengan 0 gitu ya. Ini kan sama aja karena saya tambahkan dengan 0 ya hasilnya min 1 kali A itu sendiri kan ya. Nah, kemudian di sini 0-nya bisa saya rubah menjadi A ditambah negatif A ini kan ya. Oke, kemudian nah ini pakai sifat asosiatif, min 1 kali A ditambah A ditambah negatif A. Kemudian di sini min 1 kali A ditambah A, karena ini tadi hasilnya 0, berarti di sini 0 ya, ditambah negatif A. 0 ditambah negatif A, pakai sifat elemen identitas, berarti ya hasilnya min A. Berarti dari sini terlihat bahwasanya min 1 kali A itu hasilnya berupa min A. Nah, ini untuk pembuktian yang poin 1. Untuk yang poin 2 dan 3, silahkan teman-teman coba kira-kira idenya nanti seperti apa, kemudian sifat aksiomatik atau teorema-teorema mana saja yang bisa digunakan untuk pembuktian itu. Ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Untuk teorema yang sebelumnya tadi ya, itu bisa juga kita gunakan untuk membuktikan contohnya gitu. Nah, ini ada contoh 1.1. Untuk yang pertama itu negatif dari A plus B sama dengan negatif A ditambah negatif B. Kemudian yang kedua negatif A dikalikan dengan B sama dengan negatif dari A kali B. Kemudian yang ketiga negatif A kali negatif B sama dengan A kali B. Dan di sini sama seperti sebelumnya saya akan coba untuk membuktikan satu saja. Nanti yang dua silahkan sebagai bahan latihan untuk teman-teman ya. Oke, kita lihat buktinya. Nah, dengan menggunakan teorema sebelumnya dan sifat distributif ya, berarti diperoleh apa? Nah, ini pakai teorema yang sebelumnya tadi, berarti di sini kan negatif A ditambah B itu sama artinya dengan negatif 1 dikalikan dengan A plus B. Kemudian, nah ini pakai sifat distributif, berarti saya punya min 1 kali A ditambah min 1 kali
min 1 kali B. Sedangkan min 1 kali A pakai teorema yang sebelumnya tadi, nilainya adalah min A, min 1 kali B itu nilainya adalah min B. Oke, jadi terbukti bahwa negatif dari A plus B sama dengan negatif A ditambah dengan negatif B. Oke, yang nomor 2 sama nomor 3 monggo bisa digunakan sebagai bahan latihan teman-teman. Kita lanjutkan. Di sini ada teorema 1.5 ya. Di sini sudah mulai menggunakan elemen kebalikan dari perkalian ya. Kita gunakan seper A di sini. Jadi misalkan saya punya A itu bilangan real, jika A itu tidak sama dengan 0, maka seper A itu tidak sama dengan 0 dan 1 per seper A itu akan sama dengan A. Nah, kuncinya yang perlu diingat, hati-hati teman-teman, di sini kita belum mendefinisikan operasi pembagian ya. Jadi seper A itu kita anggap sebagai suatu bilangan real gitu ya. Kemudian di sini untuk yang kedua, jika A kali B sama dengan A kali C dengan A-nya tidak 0, maka B sama dengan C. Nah, ini yang biasanya teman-teman tinggal dicoret aja Bu. Berarti kalau A-nya tidak 0 bisa kita coret dan hasilnya adalah B sama dengan C. Nah, nanti bisa kita lihat bagaimana kira-kira pembuktiannya. Kemudian yang ketiga, jika A kali B sama dengan 0, maka berlaku A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, ini biasanya sering dipakai pada saat kita mencari akar persamaan kuadrat misalnya ya. Jadi suatu persamaan kuadrat akan sama dengan 0, gitu kita faktorkan kan ya biasanya. Habis itu nanti kita dapatkan berapa akarnya. Nah, di sini sama, kita akan buktikan satu saja. Nanti yang lain monggo teman-teman bisa gunakan sebagai bahan latihan. Kita buktikan untuk poin yang pertama, yaitu di situ diketahui A-nya dia tidak 0 ya. Nah, di sini kita menggunakan pembuktian dengan metode kontradiksi ya. Silahkan diingat kembali dulu di materi metode pembuktian ya, salah satunya ada metode kontradiksi. Nah, di sini ada dua sebenarnya kan ya, pada poin 1 ini yang akan kita buktikan. Yang pertama kita buktikan bahwa seper A itu tidak sama dengan 0, kemudian yang kedua 1 per seper A sama dengan A. Nah, ini yang pertama kita buktikan dulu, biasanya seper A-nya memang nanti tidak akan sama dengan 0 ya. Karena kita pakai metode kontradiksi, berarti kita ingkari kesimpulannya. Atau apa? Berarti kita andaikan seper A itu dia sama dengan 0. Oke, selanjutnya, karena tadi diketahui bahwasanya A-nya tidak sama dengan 0, maka menurut M4, ya, menurut M4 selalu ada elemen kebalikannya, yaitu seper A elemen bilangan real gitu, sehingga 1 itu sama dengan A kali seper A. Ya kan? Kemudian di sini sama dengan tadi kan kita andaikan seper A-nya sama dengan 0 ya, berarti ya diganti aja seper A-nya jadi ganti 0, berarti A kali 0, dimana hasilnya adalah 0. Oke, dari sini teman-teman coba perhatikan, berarti saya punya bentuk 1, dia akan sama dengan 0. Ya, 1 sama dengan 0, artinya apa? Nah, kalau seperti ini, diperoleh suatu kontradiksi ya, mengingat 1 sama dengan 0 itu kan suatu pernyataan yang salah kan ya. Oke, berarti pengandaian kita tadi salah. Jadi di sini andai seper A sama dengan 0 ini salah, berarti seharusnya apa? Seper A itu tidak sama dengan 0. Nah, kemudian karena seper A itu tidak 0, maka kita bisa menggunakan M4 tadi, bahwasanya sepernya itu nanti ya dia ada, yaitu bilangan real, dan hasilnya adalah 1 per seper A, atau seperti ini. Ini bisa kita buat menjadi 1 per seper A kali seper A kali A, begini ya. Kemudian sama dengan seper A dikalikan dengan seper A kali A, itu akan sama dengan 1 ya. 1 dikalikan dengan A sama dengan A. Oke, teman-teman perhatikan, karena sebenarnya apa di sini kan 1 per seper A itu kan bisa saya anggap sebagai ini dikalikan dengan 1 gitu ya. Kemudian satunya itu saya ganti dengan seper A kali A.
yang di sini. Kemudian saya pakai sifat asosiatif terhadap perkalian, kurung yang di belakang ini saya pindah ke depan. Jadinya 1/1 A kali 1/A di sini. Kemudian dikalikan dengan A. Nah ini yang depan ini kan hasilnya 1 ya. Di sini 1/1A kali 1/A itu hasilnya 1, kemudian dikalikan dengan A, dia hasilnya adalah A. Oke, jadi terbukti untuk poin 1 di teorema 1.5. Monggo nanti yang 2, 3 dilanjutkan. Oke, nah setelah ada beberapa sifat tadi, sekarang coba kita lihat ada beberapa operasi aritmatik yang didefinisikan gitu ya pada R. Cuman memang dasar awalnya gitu ya, mengacu pada 9 aksioma tadi, kita itu berawal dari 2 operasi aja ya, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Nah, selanjutnya di sini didefinisikan operasi pengurangan ya. Jadi bentuknya seperti ini, A dikurangi B, ini didefinisikan dengan dalam bentuk penjumlahan juga. Jadi A ditambah dengan negatif B ini. Nah, tadi kan kita menganggap negatif B itu suatu bilangan real tersendiri gitu kan ya. Nah, di sini kita gunakan itu untuk mendefinisikan operasi pengurangan ya, untuk setiap AB bilangan real. Kemudian untuk operasi pembagian ini kita manfaatkan sifat perkalian ya. Jadi bentuknya seperti ini, A per B itu didefinisikan dengan A dikalikan dengan 1 per B, di mana AB-nya bilangan real dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada operasi pemangkatan atau perpangkatan gitu ya. Jadi kalau saya punya A pangkat N itu didefinisikan dengan A kali A kali A dan seterusnya, itu ada sebanyak N faktor. Jadi ada sebanyak N ya, A-nya di sini. Oke, jadi itu beberapa operasi aritmetik yang ada pada bilangan real. Nah, kemudian ada beberapa himpunan penting gitu ya yang ada pada himpunan bilangan real. Nah, ini yang pertama itu adalah himpunan bilangan asli atau notasinya N seperti ini, di mana N bilangan asli itu didefinisikan dengan 1 ditambah 1 ditambah dan seterusnya ditambah 1 sebanyak N ya di sini. Berarti ya kalau misalkan 3 gitu ya, 3 itu kan bilangan asli ya, berarti 3 itu apa ya? 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bilangan bulat dinotasikan dengan Z gitu ya. Bilangan bulat itu apa? Yang kita tahu kan bilangan bulat itu adalah bilangan asli digabungkan dengan 0, digabungkan dengan negatifnya dari bilangan asli gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi di sini Z itu didefinisikan dengan negatif N, di mana N-nya bilangan asli tadi digabungkan dengan bilangan asli itu sendiri dan digabungkan dengan 0. Ya, jadi terbentuklah nanti bilangan bulat. Kemudian ada lagi bilangan rasional. Apa itu bilangan rasional? Itu didefinisikan sebagai bentuk B per A, di mana AB-nya itu adalah bilangan bulat dan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi A-nya tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana ya nanti untuk bilangan irasional? Seperti apa ya untuk bilangan irasional gitu? Nah, sekarang kita berbicara bilangan irasional dengan terlebih dahulu kita arahkan ke bilangan rasional seperti itu. Teman-teman bisa perhatikan teorema 1.6 ya. Jadi bunyinya itu tidak ada bilangan rasional R sehingga R kuadrat dia sama dengan 2. Coba teman-teman cerna, ditelaah gitu ya ininya, kalimatnya gitu. Jadi tidak ada bilangan rasional R sehingga R kuadrat itu sama dengan 2. Jadi seandainya gitu ya, seandainya kita menemukan bilangan R, kita bisa menemukan suatu bilangan yang kalau dikuadratkan itu hasilnya 2, berarti bilangan itu bukan bilangan rasional. Itu kurang lebih maknanya seperti itu. Oke, sekarang coba kita lihat. Nah, di sini pembuktiannya dengan menggunakan kontradiksi lagi ya. Berarti andai di sini kan bilangnya tidak ada bilangan rasional gitu ya. Berarti di sini kita ingkari itu. Jadi andai ada bilangan rasional, jadi misalkan R-nya itu adalah bilangan rasional sehingga apa? R kuadratnya dia sama dengan 2. Ya. Nah, karena R-nya bilangan rasional, berarti apa? Saya bisa menuliskan R itu dalam bentuk seperti ini, M dibagi N, di mana M N bilangan bulat dan N-nya tidak sama dengan 0. Penyebutnya bukan
bukan 0. Sehingga apa? Tadi kan kita punya sifat R kuadrat sama dengan 2. Kemudian R-nya itu adalah M per N. Berarti R kuadratnya itu bentuknya adalah M kuadrat dibagi N kuadrat. Yang mana tadi sama dengan 2. Berarti dari sini saya punya ini. M kuadrat dibagi N kuadrat sama dengan 2. Kita kasih misalkan ini persamaan bintang 1 gitu ya. Oke, kita dapat mengambil bentuk yang paling sederhana atau prima relatif. Jadi diperoleh fakta bahwa M dan N itu tidak mungkin keduanya genap. Ya, jadi yang bilangan rasional itu tadi kita bisa mengambilnya itu bentuk yang prima relatif itu ya. Jadi saling prima atau FPB-nya dia satu antara M dan N. Jadi jelas kalau seperti itu ya keduanya tidak mungkin bilangan genap. Kenapa? Karena kalau keduanya genap berarti kan 2 masih bisa membagi mereka. Artinya apa? Mereka bukan prima relatif. Ya. Kemudian dari persamaan bintang 1 itu diperoleh ini kan M kuadrat dibagi N kuadrat sama dengan 2. Berarti saya punya M kuadrat itu sama dengan 2N kuadrat. Ini kita kasih bintang 2 gitu ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya M kuadrat itu sama dengan bilangan genap. Ya, karena bilangan berapapun kalau itu bentuknya 2 kali sesuatu ya berarti bilangan itu berupa bilangan genap ya. Nah, karena M kuadratnya itu genap, ya karena M kuadrat genap maka diperoleh M-nya dia juga genap. Nah, ini teman-teman perlu ingat kembali saya rasa. Jadi dicek lagi ya di sini. Kalau misalkan saya punya M kuadrat itu genap, gitu ya, maka M-nya dia juga genap. Kira-kira apakah benar seperti ini? Monggo nanti bisa dibuktikan. Saya kasih clue-nya, mungkin bisa pakai bukti kontraposisinya ya. Kontraposisinya berarti gimana? Jika M ganjil gitu ya, maka M kuadrat nanti dia juga ganjil. Nah, nanti coba teman-teman buktikan ini ya. Itu untuk menjamin kebenarannya bahwasanya M-nya nanti dia juga genap yang ini tadi ya. Oke, kita kembali ke pembuktian. Berarti karena M-nya genap ya kita bisa menulis M itu dalam bentuk 2P gitu ya. Kita bisa membentuk M sama dengan 2P di mana P-nya itu bilangan bulat. Kemudian kita substitusikan ke bintang 2. Kita substitusikan ke sini M-nya. Berarti diperoleh apa? Nah, ini 2P kuadrat itu sama dengan 2N kuadrat. Di mana 2P kuadrat itu hasilnya adalah 4P kuadrat itu sama dengan 2N kuadrat. Nah, di sini berarti saya punya apa? N kuadrat ya sama dengan 2P kuadrat. Nah, kembali dari sini kita dapat apa? N kuadrat dia genap. N kuadratnya dia genap. Dengan cara yang sama tadi, kalau N kuadratnya genap berarti N-nya nanti dia juga genap. Nah, dari sini kita punya M dan N itu keduanya dia genap. Ya, keduanya dia genap. Padahal tadi kita sudah menyampaikan bahwa M dan N itu tidak mungkin keduanya genap. Karena tadi M dan N itu prima relatif atau saling prima, yaitu faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya itu dia adalah 1. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita memang tidak bisa menemukan bilangan rasional R gitu ya, sehingga R kuadrat itu sama dengan 2. Oke, sebelum kita bahas ini lebih lanjut, coba kita manfaatkan teorema itu tadi gitu ya, untuk membuktikan beberapa sifat terkait rasional dan juga irasional. Nah, ternyata di sini sudah muncul apa itu bilangan irasional. Nah, jadi yang dinamakan irasional itu tadi ya, salah satunya itu adalah salah satunya adalah R di mana R kuadratnya itu adalah 2 tadi. Ya, mungkin kita mengenalnya kalau kita punya R kuadratnya itu sama dengan 2, berarti R-nya kita punya 2. R-nya berarti kita punya akar 2. Nah, di mana akar 2 itu adalah bilangan real yang mana dia tidak termasuk pada bilangan rasional. Nah, berarti masuknya kemana? Nah, bilangan real yang bukan merupakan bilangan rasional itu dinamai dengan bilangan irasional gitu ya. Oke, nah di sini
kita cek bagaimana ketika bilangan rasional bertemu dengan bilangan irasional gitu ya. Nah, kita lihat di sini ketika saya punya Z itu bilangan irasional gitu ya. Kemudian saya punya bilangan R yang bukan 0 itu bilangan rasional, maka nanti hasil penjumlahannya itu akan irasional, hasil perkaliannya dia juga akan irasional ya. Jadi rasional ditambah irasional nanti hasilnya irasional, rasional dikalikan dengan irasional dia hasilnya juga irasional gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat buktinya. Ini pertama kita coba lihat yang penjumlahan ya. Nah, ini buktinya sama seperti tadi dengan menggunakan kontradiksi. Jadi di sini misalkan R plus Z-nya dia bilangan rasional. Nah, kalau rasional berarti kita bisa menyatakan R plus Z dalam bentuk M dibagi N, seperti ini ya, M per N. Kemudian R-nya tadi kan dia bilangan rasional. Saya bisa nyatakan R dalam bentuk P per Q. Ini dengan ketentuan dari bilangan rasional gitu ya. Nah, dari sini diperoleh berarti saya punya Z gitu ya. Z itu sama dengan, ini kan saya punya R plus Z-nya sama dengan M per N. Berarti kan kalau saya tanya Z kan berarti M per N dikurangi R, begitu ya. Atau bisa saya tuliskan di sini sebelumnya. Berarti saya punya Z itu kan sama dengan M per N itu dikurangi dengan R, gitu ya. Nah, tadi karena R-nya ini berarti dia bisa ke sini. Jadi M per N dikurangi P per Q. Dia sama dengan, nah ini disamakan penyebutnya sehingga punya bentuk seperti ini. Nah, berarti dari sini apa? Dapat apa? Z-nya itu kan bentuknya bentuknya seperti ini ya. MQ min NP dibagi dengan NQ, atau bisa dinyatakan dalam bentuk sesuatu per sesuatu begitu ya. Dengan kata lain apa? Berarti Z-nya itu adalah bilangan rasional. Oke. Nah, ini padahal tadi kan kita punya Z-nya itu adalah bilangan irasional. Nah, berarti di sini kita sudah ketemu suatu bentuk yang kontradiksi ya. Berarti apa? Pengandaian kita tadi yang di awal tadi itu salah. Jadi pengandaian R plus Z rasional itu salah. Jadi seharusnya adalah R plus Z itu irasional. Oke. Nah, nanti untuk yang perkalian silahkan dicoba. Caranya sama, jadi pakai kontradiksi aja, kemudian diandaikan R kali Z itu bisa dinyatakan dalam bentuk sesuatu per sesuatu seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi setelah kita mendapatkan ada bilangan real yang ternyata tidak masuk pada bilangan rasional ya. Itu kita beri nama dengan bilangan irasional. Nah, itu kalau kita gambarkan dalam bentuk struktur diagram gitu ya, kurang lebih seperti ini. Jadi struktur dari himpunan bilangan real gitu ya. Ini seluruhnya kotak besar ini adalah himpunan bilangan real. Kemudian di dalam himpunan bilangan real itu ada bilangan rasional ya, di mana yang tidak termasuk pada bilangan rasional itu maksudnya di sini, atau R/Q ini ya, atau bilangan irasional. Kemudian di dalam Q itu ada bilangan bulat ya. Kemudian bilangan bulat, di dalam bilangan bulat itu ada himpunan bilangan asli. Jadi strukturnya seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan pandangan gitu ya. Kita bisa menyimpulkan juga bahwasanya himpunan bilangan asli itu adalah subset atau himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat. Sementara himpunan bilangan bulat itu adalah subset atau himpunan bagian dari himpunan bilangan rasional dan seterusnya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk struktur himpunan bilangan real ya. Oke, saya rasa itu teman-teman untuk bahasan yang perlu saya sampaikan untuk kesempatan kali ini di video ini ya. Nanti untuk pembahasan lain terkait dengan himpunan bilangan real atau sistem bilangan real bisa kita sambung pada kesempatan yang selanjutnya. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wa akhirun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.